Sebuah wajah yang berlubang. Dunia distopia. Dunia yang dipenuhi dengan kecemasan, kerusakan, dan kengerian. Dia dijuluki sebagai pelukis mimpi buruk. Dia juga dijuluki sebagai pelukis suasana neraka. Assalamualaikum rekan-rekan pencinta seni, berjumpa lagi di channel Watercolor Legend, tempat menikmati karya seni dan berbagi inspirasi. Kali ini saya akan membuat video seri dengan judul Inspirational Artist. Biasanya seniman atau pelukis itu ketika berkarya, dia akan terpengaruh atau terinspirasi dari karya-karya seniman senior sebelumnya. Bagi seorang pelukis bergaya surrealis, biasanya tokoh yang seringkali mereka idolakan itu adalah Salvador Dali. Tetapi kali ini saya akan memperkenalkan seniman yang luar biasa. Saya menyebutnya sebagai seniman yang jenius. Seniman ini bernama Zidlav. Seniman ini bernama Zide. Sulit mengejanya. Lidah orang kita itu untuk mengeja tulisan seperti ini sulit sekali. Untuk lebih mudahnya kita sebut saja nama seniman ini adalah Beksinski. Beksinski lahir pada tahun 1929 di kota Sanok, Polandia. Dia adalah seorang pematung, fotografi, juga pernah berkuliah di arsitektur. Beksinski ini banyak sekali mendapat julukan seperti dystopia artist, nightmare painter, ataupun juga hellscape painter. Dan anehnya lagi, semua lukisan yang dibuat oleh Beksinski ini tidak pernah diberi judul alias untitled. Di akhir hayatnya, Beksinski ini mengalami sebuah kisah yang sangat tragis. Seperti apa perjalanan hidup dari seorang seniman yang luar biasa ini? Mari kita simak bersama-sama di video ini. Pernahkah melihat cover album dari musik-musik metal yang terkesan sangar, menyeramkan, dan menakutkan? Siapa yang membuat cover tersebut? Ternyata itu adalah lukisan dari seorang pelukis yang bernama Beksinski. Beksinski lahir di kota Sanok, Polandia. Pada waktu itu, Sanok adalah wilayah yang berpenduduk Yahudi terbesar di seluruh Polandia. Selama Perang Dunia Pertama, tentara Rusia menduduki kota ini. Dan selama invasi gabungan antara Jerman Soviet ke Polandia, yang memulai Perang Dunia Kedua, ia menyaksikan sebagian besar penduduknya dieksekusi dan dibunuh di kamp-kamp konsentrasi. Beksinski awalnya berprofesi sebagai seorang fotografer, dan dia tidak pernah menempuh pendidikan formal seni rupa. Tapi dia pernah menempuh pendidikan arsitektur di kota Krakow. Mungkin ini juga yang melatar belakangi kenapa ketika Beksinski melukis bangunan-bangunan arsitektur terlihat sangat luar biasa dan penuh dengan misteri. Setelah selesai menempuh pendidikan arsitekturnya, Beksinski kembali ke kota Sanok dan bekerja sebagai seorang mandor bangunan. Dan di paruh waktunya, dia terus menekuni dunia fotografinya. Banyak yang mengatakan bahwa orang jenius itu cara berpikir dan karya-karyanya melampaui masanya. Begitu juga dengan Beksinski. Pada waktu itu, tren fotografi dikenal dengan istilah strike fotografi ataupun pure fotografi. Para fotografer terkenal pada waktu itu seperti Paul Stark, Edward Weston, dan juga Ansel Adams. Tren foto yang dianggap bagus pada waktu itu adalah ketika seorang fotografer berhasil memoto suatu objek dengan detail yang sangat jernih dengan pencahayaan yang tepat, sehingga foto yang dihasilkan itu tidak melenceng dari karakter objek aslinya. Tentu saja teori-teori seperti ini menjadi terguncang ketika Beksinski memamerkan karya-karya fotografinya. Ia menampilkan karya fotografi yang tidak lazim pada waktu itu, seperti fotografinya yang berjudul Korset Sadistik
ataupun wajah dari istrinya yang bolong, yang dia ceritakan istrinya itu mengidap penyakit kanker. Bahkan seorang kritikus fotografer bernama Alfred Ligotsky mengatakan bahwa fotografi surrealis tidak boleh mendapatkan tempat. Bahkan karya foto yang dihasilkan oleh Beksinski mendapat julukan anti-fotografi. Beksinski membalas dalam sebuah artikel yang berjudul Krisis Fotografi. Dia mengatakan bahwa seniman harusnya bisa menampilkan sisi-sisi artistik dari sebuah objek yang difoto dengan cara-cara yang spesifik, sehingga memungkinkan muncul hal-hal yang tidak terduga dari sebuah karya seni. Pada tahun 1960-an, meskipun dia sudah menjadi seorang fotografer terkenal, Beksinski memutuskan untuk berhenti dan menyumbangkan semua karyanya kepada sebuah museum seni. Dia mengatakan imajinasinya menjadi mandek dan ia ingin beralih kepada bidang seni lukis. Kesuksesan karir seni lukis Beksinski adalah ketika dia berpameran pada tahun 1964 di Warsawa. Pamerannya sukses secara apresiasi dan semua karyanya yang dipamerkan pada waktu itu habis terjual alias sold out. Beksinski mengatakan, "Saya melukis sedemikian rupa seperti saya melukis sebuah mimpi." Kemudian namanya menjadi sangat terkenal di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan juga Jepang. Menarik untuk membicarakan karya-karya seni lukis Beksinski. Hampir semua karya-karya yang dihasilkannya tidak pernah diberi judul atau untitled. Pada masa keemasannya, orang-orang menjuluki lukisan Beksinski dengan istilah hellscapes painting. Pada sebuah interviewnya di tahun 2002, Beksinski mengatakan dia tidak menyukai konsep memberikan judul untuk sebuah karya seni karena memungkinkan terjadi makna yang disalahartikan. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penafsiran yang dipaksakan kepada orang lain adalah seperti sebuah pembicaraan yang tidak sopan. Lukisan bisa dikagumi saat terjadi perenungan. Lukisan harus dikagumi dan dihayati tanpa bertanya apa arti di belakangnya. Jika aku harus mengatakan sesuatu, maka aku hanya cukup menulisnya atau mengatakannya saja. Dan aku tidak perlu bersusah payah untuk melukiskannya. Mungkin perkataan Beksinski ini ada benarnya juga. Ketika seseorang disibukkan dengan berbagai macam teori dan hal yang di luar karya seni, maka tidak akan terjadi sebuah dialog antara dirinya dengan karya seni yang ada di hadapannya. Mungkin hal inilah yang sangat dibenci oleh Beksinski. Ada sebuah kalimat yang sangat terkenal dari Beksinski, yaitu makna adalah tidak ada artinya. Aku tidak peduli dengan simbolisasi. Aku melukis apa yang aku ingin lukis tanpa merenungkan apa yang menjadi kisah di belakangnya. Beksinski boleh saja berkata demikian, tetapi bila kita melihat karya-karyanya maka kita dapat merasakan dan mengatakan bahwa pengalaman hidupnya selama Perang Dunia Kedua jelas sangat mempengaruhi dan merupakan hal yang paling akurat yang dilihat dari setiap. Hal itu menciptakan lubang hitam dalam jiwanya, menyaksikan yang terburuk dari kemanusiaan, kemudian meluapkan perasaan itu di atas kanvasnya. Ada kesamaan secara umum dari karya-karya dan tema-tema lukisan Beksinski sehingga membuat kita sulit untuk tidak memikirkan hidupnya dan suasana iklim politiknya saat dia tumbuh dan dibesarkan. Karena hampir semua karyanya menggambarkan perlawanan atau pertentangan yang sangat pribadi yang pasti pernah dia lihat dan alami di masa mudanya. Gambaran puing-puing yang hancur berserakan, figur-figur yang terlihat samar-samar tanpa daya, juga gedung-gedung yang terbakar dengan warna-warna yang merah membara. Gambaran makhluk-makhluk dehumanis yang sangat janggal dalam suasana yang juga absurd.
Hal ini membawa kita ke dalam suasana trans antara dunia nyata dan dunia mimpi. Bahkan ketika Beksinski melukis objek seperti kapal terbang seperti ini, yang terjadi visualnya adalah sangat aneh. Juga seorang bocah yang kepalanya dipegang oleh sosok yang memakai mastodon. Juga ketika Beksinski menggambarkan tiang-tiang pohon yang kering ini seperti sebuah kuburan massal, atau sebuah makhluk merah yang bersembunyi di balik arsitektur yang megah seperti bangunan Roman Greko ketika Hitler berpidato di belakangnya. Wajah absurd dari seorang tentara yang memakai helm yang khas ataupun figur-figur mengendarai sesuatu yang tidak realistik. Gambaran bangunan yang hangus terbakar sedangkan di depannya ada makhluk yang aneh sedang berlari sementara kepalanya diperban dan sedang mengeluarkan darah. Dan ada hal yang lebih spesifik lagi ketika Beksinski menggunakan warna biru pada karya-karyanya. Ini adalah cat biru Prusia, diambil dari asam prusik yang digunakan untuk menghasilkan warna cat tersebut. Asam prusik juga dikenal sebagai hidrogen cyanida, dan walaupun saat ini cat ini tidak beracun, meskipun dibuat dengan serbuk cyanida, produk lainnya dibuat darinya seperti pestisida Zyklon B yang digunakan oleh Jerman dalam kamar-kamar gas selama Perang Dunia Kedua dan sangat mematikan. Setidaknya ada dua karya dari lukisan Beksinski yang menggunakan warna biru Prusia. Lukisan yang menggambarkan sosok biru sedang mendoakan atau menyaksikan kereta-kereta yang membawa sosok-sosok menjauh, mungkin sedang digiring menuju ladang pembantikan dengan simbol-simbol agama. Di karya yang lainnya, di mana sosok yang sama melayang di atas kereta bayi sementara seorang laki-laki dimakan burung hidup-hidup di belakangnya. Sementara tulisan In Hoc Signo Vinces terpahat di dinding adalah bahasa Latin yang artinya engkau akan ditaklukkan. Slogan ini juga populer umum digunakan oleh Partai Nazi Amerika di setiap acara-acara mereka. Tubuh manusia adalah subjek yang sering dilukis oleh Beksinski. Mereka cenderung berbaur dan menyatu satu sama lain menjadi inti umum dari sebuah nihilisme. Figur ganjil yang menempel di dinding, kursi yang terbuat dari torso, juga figur merah yang duduk di atas kursi yang sangat besar. Kebanyakan objek figur dari Beksinski adalah parodi sarkastik. Figur-figur yang membusuk, figur-figur yang transparan. Mayat yang bermain biola, balerina yang menyeramkan, juga wajah-wajah lainnya yang absurd. Tidak bisa diingkari, Beksinski adalah simbol dari seni modern Polandia. Dia juga merupakan simbol reaksi terhadap era yang sangat chaos dalam sejarah dunia. Dilihat dari perspektif langsung saksi mata yang hidup dan melihatnya, terungkap seperti yang terjadi secara mengerikan selama Perang Dunia, melalui sebuah parodi, pendudukan, penjajahan, dan totalitarianisme. Beksinski mengambil dan menyimpan sebelum semuanya menghilang menjadi emosi yang tidak meninggalkan bekas. Reaksinya yang mendalam pada kengerian hidup dan mengemasnya dari sudut pandang yang artistik memberikan informasi emosional yang tidak ternilai harganya hingga saat ini kita bisa merasakannya. Karya Beksinski selain menyimpan sejarah yang mendalam juga memuat nilai-nilai artistik yang memukau. Bahkan ketika yang dilukisnya itu adalah objek pohon atau kendaraan seperti mobil, kereta, dan yang lainnya, akan menjadi sebuah karya yang sangat orisinil. Secara teknis, karyanya mempunyai kedalaman yang tidak bisa ditiru oleh seniman-seniman yang lainnya, bahkan generasi-generasi setelah Beksinski. Selain itu, produktivitasnya sebagai seorang seniman patut diacungi jempol. Jumlah karya yang dihasilkan selama hidupnya bisa menjadi sebuah harta karun nasional yang tidak ternilai harganya. Bahkan seorang sutradara film terkenal
Guillermo del Toro mengomentari karya-karya lukisan dari Beksinski. Dia mengatakan, dalam tradisi abad pertengahan, Beksinski tampaknya percaya seni sebagai peringatan awal tentang kerapuhan daging. Kesenangan apapun yang kita tahu pasti akan binasa. Dengan demikian, lukisannya berhasil membangkitkan sekaligus proses pembusukan dan perjuangan hidup yang berkelanjutan. Mereka menyimpan puisi rahasia, di dalamnya berlumuran darah dan karat. Memang kalau kita cermati film-film dari sutradara Guillermo del Toro sedikit banyak terpengaruh oleh visual-visual dari karya seni Beksinski, seperti filmnya yang berjudul Pan's Labyrinth, Hellboy, ataupun film-film yang lainnya. Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian lukisan dari Beksinski ini? Apakah luar biasa, menakutkan, atau biasa saja? Silahkan tulis di kolom komentar. Di tahun 2000-an ketika era digital berkembang dengan pesat, itu berpengaruh di dunia seni. Itu pun juga mempengaruhi karya-karya dari Beksinski. Di tahun 2000-an, Beksinski mencoba membuat karya-karya dengan teknik digital seperti Photoshop dan program-program lainnya. Tetapi kalau kita lihat karya-karya digitalnya, levelnya tidak sama dengan karya-karya seni lukisnya. Karya digitalnya tidak bisa mencapai emosi yang mendalam, juga dari sisi artistik sangat jauh dibandingkan dengan karya seni lukisnya. Tetapi sebagai sebuah proses perjalanan bersenian, hal ini patut kita hargai, karena bagaimanapun juga perkembangan teknologi tidak bisa dicegah. Bahkan seniman seringkali harus berkompromi dengan kemajuan teknologi yang ada. Sayangnya proses berkesenian digital Beksinski tidak berlangsung lama. Pada tanggal 22 Februari 2005, ia ditemukan tewas di kota Warsawa di apartemennya sendiri dengan 17 luka tusukan. 2 tusukan diantaranya mengenai organ vital sehingga Beksinski harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian diketahui orang yang menikam Beksinski adalah seorang pemuda yang bernama Robert. Dia adalah seorang putra dari salah satu pembantu yang pernah bekerja di rumah Beksinski. Robert bermaksud meminjam uang sebesar $100 kepada Beksinski, tapi kemudian ditolak. Hal ini membuatnya marah dan dia kemudian menusuk Beksinski. Tentunya kematian Beksinski ini merupakan kehilangan yang sangat besar terhadap dunia seni bagi negara Polandia dan dunia seni yang lainnya secara umum. Sebuah palang merah besar dipasang hari ini di Burning Man di Amerika Serikat sebagai penghormatan kepada Beksinski. Pemerintah Polandia sendiri membangun sebuah museum untuk memajang dan memamerkan karya-karya dari sang seniman yang legendaris ini.
Demikian video kita kali ini rekan-rekan seni. Jangan lupa untuk memberi dukungan terhadap channel ini agar terus berkembang dan saya bisa memberikan informasi tentang seniman-seniman luar biasa yang lainnya. Dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.